makes the dream works. Jadi memang untuk periode kali ini aku pengen menekankan untuk ke teamwork ya. Jadi biar kita tuh nggak sendiri-sendiri karena setelah mengevaluasi tim kita secara keseluruhan, termasuk saya pribadi, saya ngerasanya kekurangan dari tim ini tuh di teamworknya gitu. Jadi kayak jalan masing-masing lah gitu, tau nggak? Jadi untuk periode ini saya pengen menekankan di teamwork karena ya kalau bisnis MLM mau berkembang itu ya nggak bisa jalan sendiri, harus teamwork gitu. Harus ada kerja kelompok, kerja bersama. Jadi kita juga susah sama-sama, senangnya sama-sama gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, kalau lihat dua kata ini, starting dan launching. Menurut teman-teman apa bedanya? Ada yang mau jawab nggak? Kalau mau jawab langsung di-unmute aja, nggak apa-apa. Bisa unmute nggak ya yang lain? Coba, ada yang mau jawab nggak bedanya starting sama launching? Lah, bengong semua. Ya? Kalau starting itu mungkin dari produknya belum ada, terus marketing, cara sistem jualannya juga nggak ada. Launching tuh udah dipersiapkan sebelumnya gitu, produknya itu udah oke, ready gitu loh. Terus cara jualnya juga kita udah tahu, terus pokoknya udah ada foundation lah gitu Ya. loh. Kalau starting tuh masih kayak telur gitulah. Ya. Gitu. Oke. Jadi Menurut kalau starting tuh baru mau mulai, kalau launching udah siap semua baru jalan gitu ya, Cia? Iya. Oke. Menurut lagi bagus, ya. Bagus, jawaban yang bagus. Ada lagi yang mau jawab? Atau setuju sama Cisumi? Yang setuju jempolnya aja coba. Oh, setuju ternyata ya. Jempolers KB iya mah. Waduh, sekarang mah gaya itu ada reaction bisa kasih jempol. Bagus, kemajuan saudara-saudara ya, udah nggak pusing lagi dia nyari reaction. Kemarin nyari hati aja setengah mati, ya kan? Oke, jadi starting dan launching itu yang tadi Cisumi bilang itu ya betul, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya seperti yang dilihat di gambar ini, teman-teman kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya? kelihatan. Nah, ini adalah gambar dua pesawat. Yang satu lagi starting, yang satu lagi launching. Perbedaannya apa? Kalau yang starting, yaitu dia baru mulai jalan. Kayak kita biasa kalau pergi ngetrip atau pergi naik pesawat ya. Ini kan teman-teman di sini beberapa sih pasti udah pernah naik pesawat lah ya. Nah, kalau naik pesawat kan biasanya dia jalan dulu, pelan, muter, di landasan dulu, itu mempersiapkan diri. Karena itu mau starting gitu loh. Mau starting. Tapi kerasa nggak, kalau pas dia mau launching, pas dia mau naik, itu kayak ada energi yang dikeluarin lebih gitu. Jadi kayak ngeden dulu gitu, tau nggak? Jadi kayak ada energi yang mau dikeluarin lebih untuk dia kemudian terbang gitu. Dan kita juga prepare telinga lah, apalah ya. Jangan sampai ini ya sakit telinganya gitu. Ada yang mulai ngunyah-ngunyah lah, apalah gitu ya. Itu pas kita mau terbang, pas kita mau launching. Yang bisa mendorong pesawat itu terbang adalah momentum. Jadi dia bikin tekanan untuk supaya bisa terbang. Makanya dia harus muter-muter dulu di awal pada saat starting, dia harus muter-muter dulu di awal. Takes time, kadang-kadang lama kan, startingnya malah yang lama ya. Kadang-kadang ya kita di pesawat kan, ini kok nggak terbang-terbang, dia muter-muter aja terus di landasan. Padahal itu dia lagi starting mempersiapkan dari jarak terjauh buat dia nanti terbang landasannya yang lurus dan panjang gitu. Dia cari landasan lurus panjang untuk nanti dia kemudian launching gitu ya. Di situ dia baru menggunakan kekuatan lebih, mungkin berkali-kali lipat dari kekuatan dia waktu tadinya lagi jalan biasa untuk kemudian dia terbang. Itu bedanya starting dengan launching. Nah,
kesalahan umum, udah muncul slide-nya? Udah? Nah, jadi kadang-kadang pesawat juga ada yang nggak bisa take off ya. Kadang-kadang ya kayak kemarin ada kecelakaan pesawat itu karena pasti ada take off-nya yang nggak beres karena dia juga jatuh cuma berapa menit setelah dia take off, iya kan? Berarti ada kesalahan pada saat take off itu terjadi. Jadi dia nggak bisa terbang dengan baik dan benar, jadi langsung jatuh lagi gitu. Nah, ini kesalahan umum dalam dunia MLM, orang-orang yang gagal take off itu karena di depan dia tidak memanfaatkan momentum yang dia punya. Dia udah muter-muter mungkin ya, mungkin dia udah starting, udah muter-muter, tapi pada saat mau launching kurang tenaganya buat ngedorong gitu loh. Mungkin skillnya yang kurang, mungkin kemampuannya yang kurang, pokoknya ada yang kurang dengan diri dia, makanya dia kurang kuat untuk ngedorong dan terbang gitu. Seperti pesawat juga sama, dia nggak bisa launching, nggak bisa take off karena ada sesuatu yang salah, mungkin mesinnya, mungkin mungkin rodanya nggak bisa ngelipet atau something lah ya, pokoknya ada yang salah gitu kan. Jadi kalau orang-orang di bisnis network marketing gagal take off itu karena dia ada yang salah di awal, ada yang salah dengan skillnya, ada yang salah dengan usahanya, ada yang salah dengan usahanya dia di awal gitu loh, sehingga momentumnya nggak dapet. Misalnya harusnya momentumnya 100, dia baru 80 udah mau launching. Ya nggak dapet, nggak bisa terbang gitu ya pada akhirnya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita semua? Saat ini masih starting atau sudah launching? Gitu pertanyaannya ya. Gitu. Pada awal kamu bergabung itu starting atau launching dulu? Di awal gitu. Pada awal kamu teman-teman gabung di MCI, yang teman-teman lakukan starting dulu atau langsung launching? Starting. Starting dulu ya. Saat ini masih starting atau udah launching? Launching. Yakin? Pede aja. Pede aja. Oke, ya udahlah, pede aja lah ya. Mau starting, mau launching, pokoknya lagi jalan gitu ya. Nah, sekarang starting di bisnis MLM itu ngapain? Kan tadi Cici bilang awal tuh pada saat bergabung, kita tuh mayoritas pasti lagi starting dulu lah ya. Jarang sih yang langsung launching, kecuali orang-orang yang udah langsung paham sama bisnisnya gitu. Biasanya dia langsung ngebut gitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Seperti yang kita lihat di beberapa tim kan ada yang langsung ngebut gitu ya. Jadi dari awal dia join ngebut langsung tembus bisa belasan tiket sampai sekarang gitu, cepet banget jadi Elite Diamond-nya, cepet banget jadi EED-nya, itu karena dari awal dia udah langsung paham bener gitu sama produk, paham bener sama marketing plan, dan dia langsung launching gitu, sambil terus memperbaiki kapasitas diri gitu ya, disuruh ikut apa aja dia ikut gitu, training ini itu dia ikut gitu untuk menambah kapasitas diri dia. Nah, kalau starting itu di bisnis MLM itu ngapain sih? Nah, ini starting yang pertama. Pakai produk yang rajin. Itu starting yang pertama. Jadi, teman-teman di sini kan ada beberapa orang yang baru ya. Ada beberapa orang yang mungkin baru member, baru dengar, baru pertama pengen jalanin gitu ya. Ini adalah kuncinya. Saya dulu awal pertama kali saya jalanin MCI pun sama seperti teman-teman, saya nggak langsung launching. Saya starting dulu, startingnya lama lagi, gitu ya. Aduh, garuk-garuk ya, saya juga lama startingnya ya, please ya. Lumayan gitu ya, lama banget gitu ya, bertahun-tahun. Nah, yang saya lakukan pada saat lagi starting, saya ngapain? Saya pakai produk yang rajin. Saya nggak mikir jualan, karena waktu awal pertama kali saya jalanin MCI, saya nggak ngerti sama bonusnya malahan. Saya nggak ngerti sama sistem bisnisnya. Saya nggak ngerti potensi bonusnya bisa gede banget gitu. Saya cuma taunya, pokoknya gue jual 1 bonus 200, jual 2 bonus 700 gitu.
Terus karena kaki saya udah panjang sebelah, karena kan saya nggak jalanin kan, dari saya beli itu saya cuma pakai doang gitu. Betty cuma bilang, pokoknya bonus lu jual 1 200, jual 2 700. Jadi dua paket lu udah dapat 900. Gue cuma mikir, wah balik modal nih gue cepet gitu kan. Gue cuma mikir gitu doang dulu di awal gitu doang. Jadi waktu awal yang saya lakukan adalah pakai produk yang rajin. Supaya apa? Supaya cepat balik modal. Kenapa saya harus punya testimoni pribadi? Supaya saya bisa cepat balik modal. Dulu pikiran saya cuma begitu. Saya nggak ngerti bonus-bonus yang lain karena memang saya nggak mau dijelasin sama Betty. Dulu Betty udah pernah datang ke ruangan saya pengen jelasin gitu. Sih saya gue jelasin sistem bonusnya biar lo ngerti ini teh potensi bonusnya gede gitu kan. Saya bilang, aduh enggak lah, gue pusing sama MLM-an. Gue nggak ngerti, pokoknya gue taunya gue dapet kalau jual 1 200, jual 2 700 gitu. Udah titik. Dulu mah malahan jual 1 teh 100, jual 2 itu 600. Jadi jual 2 paket itu dulu saya dapatnya 700. Sekarang sponsornya kan naik jadi 200 dan levelingnya jadi 500 kan. Jadi totalnya kalau paket yang kedua itu jadi 200 plus 500 jadi 700. Wah, kalau sekarang lebih cepat balik modal ya. Jadi dulu saya mikirnya gitu, yang penting saya mau pakai produk yang rajin supaya saya bisa punya testimoni pribadi. Bikin testimoni sebanyak-banyaknya. Jadi kalau teman-teman nanya, apa yang harus dilakukan sebagai pemula? Bikin testi sebanyak-banyaknya. Kalau bisa semua produk teman-teman punya testinya. Kayak saya bisa dilihat itu testi untuk kulit saya punya. Saya kan dulu pemakai nanospray kan. Dulu saya pemakai nanospray. Testi kulit saya punya. Ini 2012 itu kondisi kulit saya udah mulai jelek. 2013 saya nggak nemu fotonya karena saya alergi sama kamera. Saking jeleknya muka saya. Aduh, pokoknya itu flek ada di mana-mana ya, di tengah, di pinggir. Aduh, pokoknya udahlah kusut gitu. Sampai kata orang bilang, saya ingat teman-teman saya yang guru sampai bilang, aduh muka lu kayak udah umur 40. Dibilangin gitu, ya ampun ya gubrak. Jadi kan mulai kepikiran, dan yang ngomong bukan cuma satu orang lagi, yang ngomong beberapa orang. Jadi mulai kepikiran, waduh berarti memang parah banget nih muka gua gitu kan. Akhirnya beli nano, dan akhirnya saya rajin pakai produk dengan tujuan supaya bisa punya testimoni pribadi. Untuk apa testimoni pribadi? Buat jualan, supaya saya bisa balik modal. Dan memang saya balik modal, meskipun saya belum serius jalanin bisnisnya. Jadi dari mulut ke mulut aja gitu, lihat perubahan kulit saya, ternyata mereka ikut beli gitu ya. Kalau bisa semua produk teman-teman punya. Terus pakai produknya dimanapun dengan siapapun dan dalam kegiatan apapun. Supaya apa? Supaya personal brandingnya terbentuk. Orang tahu kalau kita ini bukan cuma sekedar jualan, kita juga sebagai pemakai. Terus kadang-kadang kalau kita bingung memulai dari mana omongan sama orang, kalau kita di jalan atau lagi di keramaian kita pakai nano atau kita pakai magic stick di jalan di keramaian pakai magic stick, kan ditanya sama orang, Bu itu apaan ya Bu? Gitu. Atau misalnya, Mbak itu apa sih Mbak? Aduh ini saya tadi rada masuk angin. Oh itu bisa ya Mbak? Gitu. Nanti ada, jadi pembicaraan itu kadang bukan kita yang memulai gitu, kadang pembicaraan itu ya dimulai sama orang lain gitu. Kalau sekarang dalam masa online ini bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Dulu saya juga 90% sih jualan online sih ya. Dulu itu yang saya lakukan itu dulu masih pakai BBM. Saya tuh ganti status setiap 1 jam. Ganti status BBM dulu tiap 1 jam dengan tujuan apa? Supaya naik terus ke atas, jadi orang lihat terus gitu loh. Kelihatan terus status saya gitu. Sekarang pun online pun ya dengan trik seperti itu kayaknya masih oke. Tadi malam ada yang japri saya karena saya posting apa kemarin? Oh, posting itu apa pendan yang heart rate itu. Pendan heart rate saya posting di status WA, ada yang komen. Jadi saya bisa langsung prospek gitu. Jadi kadang-kadang prospek itu tidak dimulai dengan kitanya dulu yang buka pembicaraan, tapi dari status WA. Kalau boleh ngomong sih sejujurnya ya, pangsa pasar yang paling dekat itu yang ada di WA. Jadi perbanyaklah kontak WA-nya teman-teman.
WA dulu, habisin dulu pangsa pasar di WA, baru ke Facebook dan Instagram. Tapi kita sambil jalan ya semuanya ya, karena kan di Instagram sama di Facebook kan butuh waktu buat kenal sama orang kan. Jadi sambil jalan yang di WA juga garap juga yang di Instagram dan Facebook gitu. Karena kalau Instagram sama Facebook kita butuh waktu lah buat bisa kenal lebih dekat gitu kan. Jadi yang di WA dulu saya di BBM. Kayaknya 80% pengguna BBM yang temenan sama saya, jadi yang teman saya di BBM itu 80% sih beli. Sampai sekarang paling sisanya tinggal 20%. Nah, terus sering-sering pajang foto kayak gini, foto kita sendiri pakai produk, dibikin iklan gitu ya, supaya personal brandingnya terbentuk. Ya, nih kayak gini ya. Mau sama temen lagi pergi ke mana gitu, ke kafe gitu ya, pokoknya bikin iklan bersama-sama. Apa yang dipakai di badan yang sama ya pakai aja gitu. Jadi kalau pas kebetulan oh yang sama lagi gelang, oh yang sama lagi jam gitu ya. Ya langsung aja udah langsung pose gitu ya, bikin iklan gitu ya. Biar ya buat ngabibita lah ya gitu ya. Kan kalau geng biasanya suka pengen bareng atau apa gitu ya. Jadi personal brandingnya juga terbentuk gitu. Nah, kemudian starting yang selanjutnya, selain pakai produk, kita juga harus memperbesar kapasitas diri kita sendiri. Supaya kita siap dikasih tim yang besar, supaya kita siap dihujani berkat yang berlimpah. Soalnya gini, kalau misalnya kita nggak memperbesar kapasitas, kitanya skillnya segini-segini aja, gitu ya. Begitu dikasih tim yang besar, itu stres. Karena kalau namanya mau dikasih tim yang besar, itu masalahnya selalu ada. Masalahnya selalu ada, masalahnya selalu beragam, dan lumayan bikin jangar hulu. Rambut keriting kriwil kalau mikirin, gitu ya, lumayan. Pertanyaannya macam-macam, masalahnya macam-macam juga, gitu. Ada yang harus dibantu lah kontak ke kantor, ada yang harus dibantu untuk nanya ini itu, tuh nyengir ngakak dia. Udah rada keriting kriwil, Ci, belum ya? Makanya gue di smoothing terus biar nggak kelihatan keritingnya. Ya, masalahnya ada macam-macam gitu ya. Jadi kalau dikasih tim yang besar itu biasanya sepaket, selain bonusnya bertambah, masalahnya juga nambah gitu. Jadi ya harus mempersiapkan diri, harus siap mental, harus siap apa ya? Harus siap pengetahuan juga. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa juga gitu loh kalau ditanya sama tim, bonus ini gimana sih? Waduh, bentar, bingung gue juga gitu. Jangan kayak gitu jawabnya, atuh meninggalkan ya. Oh my god gitu kan. Tapi saya juga dulu pernah begitu sih. Dulu saya juga pernah begitu. Saya nggak ngerti bonus cycle itu kayak gimana. Dulu saya nggak ngerti. Bonus matching juga saya nggak ngerti. Jadi semuanya itu bonus-bonus yang sekarang saya sudah pahami, sekarang saya udah paham 100%. Jadi kalau teman-teman mau private misalnya nih, lah gue nggak ngerti bonus cycle gimana sih caranya? Oke, nanti kita belajar sama-sama gitu ya. Private. Sekarang saya udah tahu gimana caranya supaya dapat bonus tuh maksimal, cycle maksimal, extra plan maksimal, itu saya udah tahu caranya. Tapi itu ya berjalannya waktu lah ya. Berjalannya waktu kita maksudnya ya belajar sama-sama, memperbesar kapasitas terus gitu. Naikin kapasitas, saya ikut dulu saya tidak berani untuk bawain bawain acara gitu, saya nggak berani. Meskipun saya dulu bekas guru TK ya, guru ngomong kan di depan anak-anak. Tapi kan itu anak-anak ya, mau dibohongin juga bisa. Lah, kalau ini orang tua nggak bisa. Iya kan? Maksudnya nggak sih bercanda, masa anak-anak dibohongin ya, kasihan banget ya. Enggak lah. Cuman maksudnya ya kalau anak-anak kita lebih pede lah ya, maksudnya karena kita skillnya lebih dari dia udah pasti dong gitu kan, kita jadi guru dia ya karena kita lebih dari mereka. Tapi kan kalau dalam bisnis ini kan nggak semuanya ada di bawah kita. Kadang-kadang tuh orang yang kita prospek mungkin statusnya lebih tinggi dari kita, mungkin secara materi lebih kaya gitulah ya gitu ya.
Jadi kan maksudnya kita kalau bawain acara di depan gitu yang nggak apa ya, maksudnya nggak pede juga gitu sebetulnya gitu. Cuman saya ikut training waktu itu public speaking, kita diajarin cara ngomong, terus untuk memperbesar skill, kapasitas kita, jadi memperluas hati karena jadi leader itu harus memiliki hati yang lapang, harus memiliki cuek yang banyak. Karena kalau kebanyakan baper ambiar. Ya. Nah, itu tuh buat yang kayak begitu-begitu tuh ada seminarnya dari MCI dan saya ikutin semua gitu. Gimana caranya untuk saya melepas hal-hal yang negatif, gimana caranya supaya saya nggak terlalu memikirkan hal kecil gitu ya. Gimana saya supaya bisa merespon yang baik sama setiap keadaan. Tuh nyengir-nyengir kan yang ngerasa ya, yang ngerasa baperan. Ya, kita ada kelasnya gitu dan saya juga belajar dari dulu ya, waktu saya awal-awal tuh ya, saya udah kena inden tuh yang lama banget, apa sih, Aura atau Bioglas pernah inden sampai 3 bulan. Ya ampun, gue dimarahin orang ya, ya dongkol juga, dulu mah gue kesel loh, beneran asli, dulu gue kesel, terus udah gitu marah-marah gue ke si Betty, Bet, ini gimana sih ininya lama banget, kan orang kira kita bohong, kita kan dikira nipu, barangnya nggak datang-datang udah 3 bulan gitu loh. Dulu saya juga marah-marah sama Betty kayak begitu gitu. Tapi sekarang udah nggak marah-marah, biasa aja. Meskipun yang nanya ke saya sehari bisa belasan puluhan orang ya, kalau ditanya ya gue cuma jawab belum, tapi nggak masuk hati dan nggak baper gitu ya, udah aja nyengir dan memang beneran belum ada ya, mau ngasih apa? Ngasih aqua aja lah, saya cuma punya aqua, nggak punya yang lain. Gitu, jadi lama-lama kita akan skill kita, lama-lama mental kita akan terbentuk dengan sendirinya gitu. Jadi berproses aja gitu ya, supaya kita dikasih tim yang besar, supaya kita nanti udah siap, supaya nanti kalau berkatnya datang berlimpah, bonus mulai masuk gede, kita udah siap gitu. Kebayang nggak kalau kita belum siap dikasih uang yang besar tiba-tiba ada di depan kita, bonus banyak gitu ya, kita langsung jadi kayak OKB, orang kaya besar, orang kaya baru gitu. Jadinya uang yang kita dapat pun nggak akan jadi berkah gitu, tau nggak akan jadi apa-apa gitu, karena kitanya terlalu apa ya mungkin karena kita nggak pernah terima uang sebesar itu tadinya, jadi pengen senang-senang dulu, pengen foya-foya dulu gitu kan, atau mungkin kita punya uang segitu bingung mau dipakai apa, malah dipakai hal-hal yang nggak berguna gitu. Jadi memang ada prosesnya untuk kita dipersiapkan gitu, untuk matang dulu. Dulu saya mulai kepikiran uang bonus mau dipakai buat apa itu gara-gara saya ikut V apa sih tuh yang gede, V-Class, bukan V-Class, Victory, Victory seminar yang gede itu yang tiap 6 bulan sekali. Di salah satu itu ada tentang yang apa sih, pokoknya menyenangkan orang-orang yang kita cintai dulu. Jadi dari situ saya punya apa sih, saya punya visi kalau saya dapat trip reward, saya pengen membahagiakan, yang pertama kali pengen saya lakukan membahagiakan keluarga dulu. Makanya waktu trip pertama saya dapat itu saya belum bisa nabung. Jadi trip pertama waktu itu saya dapat 2 tiket, saya langsung pakai buat pergi satu keluarga ke luar negeri. Karena kita nggak pernah satu keluarga ke luar negeri. Saya sama si Daryl sama si Sur itu nggak pernah. Daryl tuh dulu senang ke Legoland, jadi saya pergi ke Legoland waktu itu sekeluarga. Pakai cash reward yang pertama trip gitu ya. Yang kedua kalau nggak salah. Terus yang berikutnya saya masih belum bisa nabung juga karena saya waktu itu bawa papa mama pergi ke luar negeri juga. Karena saya belum pernah juga bawa papa mama ke luar negeri gitu ya. Jadi saya pengen nyenengin orang tua mumpung masih kuat, kakinya masih kuat gitu ya. Jadi saya pengen pergi dulu. Terus yang berikutnya saya belum nabung juga karena mertua belum dapat giliran. Jadi akhirnya yang berikutnya ya saya menyenangkan mertua dulu. Saya bawa mertua jalan-jalan, sekalian ya bawa anaknya dong. Dan tentu saja Daryl harus dibawa karena nggak mungkin kalau papanya dibawa, Darylnya nggak dibawa. Jadi akhirnya saya pergi berempat waktu itu. Saya, suami saya, Daryl sama mertua saya yang perempuan gitu, karena mertua yang laki udah keburu nggak ada. Jadi saya tahu prioritas saya ketika saya dapat uang mau saya pakai buat apa.
setelah beres itu mertua baru saya tabungin sampai saat ini cash reward saya. Apalagi tahun kemarin ya, kita kan nggak pergi kemana-mana ya kan, nggak pergi trip ya, nabung yang banyak gitu ya, buat beli aset gitu. Jadi mungkin beli asetnya bisa lebih cepat dari perkiraan gitu ya. Ya, jadi semuanya itu tetap harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Jangan mikir downline aku begini, tim aku begini, upline aku begitu, upline aku begini. Jangan berpikir ke sana, berpikirnya ke diri kita. Yang penting kitanya dulu aja, perbesar kapasitas. Jadi kayak sekarang nih misalnya diajakin untuk Zoom misalnya gitu ya. Timnya nggak mau datang, timnya alasan macam-macam, timnya begini begitu. Nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting kitanya sendiri dulu aja. Yang penting kitanya sendiri. Saya juga dulu jalan datang ke VIP itu sendirian. Dan beberapa kali saya sendirian. Tembus trip saya sendirian, nggak ada tim gitu. Tapi yang penting sayanya sendiri dulu aja. Yang penting sayanya perbesar kapasitas. Waktu saya ikut training untuk jadi public speaking, itu saya belum punya tim yang jalan. Saya nggak tahu mau ngomong sama siapa, GM buatin saya aja nggak pernah, tapi yang penting saya belajar dulu aja public speaking gitu loh. Terus saya waktu pertama kali bawain VIP, saya ke Pekanbaru. Pekanbaru itu bukan tim saya secara langsung, jadi dikasih limpahan kaki gitu. Jadi sayanya sebetulnya nggak kenal sama Pekanbaru. Saya datang ke sana, saya membina tim yang sebetulnya bukan pegangan saya secara langsung, ya tapi saya pergi aja gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Pokoknya saya dulu aja sendiri yang perbesar kapasitas. Toh dengan saya membawa acara, saya kapasitasnya jadi naik, jam terbang saya jadi tinggi, saya jadi bisa membawakan VIP kemana-mana setelah saya latihan di situ gitu. Ya, jadi pokoknya dimulai saja sama diri kita sendiri. Nggak usah lihat ke atas, nggak usah lihat ke bawah. Karena setiap pencapaian itu selalu dimulai dari sebuah keputusan untuk mencoba. Ini ngomong-ngomong ya, ini si fotonya nggak sengaja aku bikin buat hari ini loh. Jadi setiap kali posting, kadang-kadang gue suka udah bikin yang ada quotes-quotesnya, ternyata nyambung sama yang hari ini mau dibawain. Jadi tinggal masukin gitu ya fotonya. Oh ternyata ada, gue pernah bikin tulisan yang kayak gini. Oh ya oke lah, pas, cocok gitu ya. Ya, jadi setiap pencapaian, every accomplishment itu start with the decision to try. Jadi setiap pencapaian saya, setiap pencapaian teman-teman, setiap pencapaian kita semua selalu dimulai dari sebuah keputusan buat mencoba dulu. Jadi buat teman-teman di sini yang masih baru, yang mau coba jalanin, yang penting teman-teman sudah punya keputusan untuk mencoba dulu. Nanti pencapaian demi pencapaian itu akan datang dengan sendirinya. Gitu. Ini apa ya? Oh ya. Sebuah juga berawalnya dari kata tidak bisa. Saya juga awalnya yang nggak bisa. Boro-boro saya nggak ngerti MLM kok. Sama sekali saya nggak paham MLM. Produk kesehatan, kecantikan, ya ampun nggak ngerti saya juga. Sama sekali nggak ngerti. Terus nih hari ini saya bikin share screen. Ya ampun saya tuh tadinya nggak ngerti gimana caranya share screen. Orang nyari hati aja saya nggak ketemu kemarin. Nggak ngerti. Saya tuh ini semuanya bisa itu karena saya belajar gitu. Tapi saya tadinya berawal dari nggak tahu. Civivi lebih pintar dari saya loh buat yang begini-begini ya. Admit lah, apalah itulah, host. Saya nggak ngerti apa itu host. Saya tahunya cuma datang ke Zoom meeting, dengerin orang ngomong, nyonyo udah beres. Saya nggak ngerti yang lain-lain gitu. Tapi hari ini ternyata saya berhasil membuat PowerPoint saya sendiri, meskipun mungkin baru sedikit slide-nya ya, paling baru sekitar 10 slide, tapi ya lumayan, daripada lumayan ya, setidaknya ada perkembangan ya. Sudah belajar mencoba untuk jadi tahu gitu. Ya, jadi teman-teman jangan pernah bilang tidak bisa. Karena kata tidak bisa hanya akan membuat kamu berhenti berusaha. Tapi kalau kamu ditanya apa, oke saya bisa, oke saya akan jalanin, itu akan membuat kamu berusaha meskipun hasil akhirnya kita nggak tahu gitu. Saya juga sama waktu disuruh bikin
apa ya, waktu saya disuruh VIP pertama, saya tuh datang ke sana ya, saya sama Betty datang ke sana itu cuman mau ketemu tim yang baru 3 apa 5 orang. Baru 3 sampai 5 orang kita terbang ke Pekanbaru, itu tiketnya nggak murah loh, mahal dan kita tuh nombok gitu. Memang kalau bikin acara VIP gitu ya dibayarin sama kantor, tapi ada budgetnya gitu. Dan kalau terbang ke Sumatera itu udah pasti bayarnya kita nombok gitu. Soalnya kan ada hotel, ada pesawat, belum lagi ada acaranya kan di gedung gitu kan, di apa sih, di hotel gitu ya. Nah itu kita nombok, tapi hanya untuk bertemu dengan 5 orang tim kita. Jadi yang waktu itu datang VIP yang memenuhi ruangan itu 90% itu tim orang, tim dari jaringan lain gitu. Tapi ya sudah gitu. Meskipun saya nggak pernah bawain, tapi ya udahlah diajakin, hayu gitu. Belajar dulu aja gitu. Meskipun ya mungkin agak belepotan, tapi ya sudahlah gitu ya. Yang penting sudah bisa dan sampai sekarang lebih disempurnakan lagi. Waktu saya pertama kali diajak bikin VIP mini sama Betty pun saya bikin, aduh gimana caranya, gue nggak ngerti gimana cara share screen, gimana cara bikin PowerPoint, saya nggak ngerti gitu. Tapi diajakin, ya udah, oke, saya bisa, hayu gitu. Sampai saya bikin contekan, waktu itu kan teman-teman lihat postingan saya ya, VIP mini pertama, saya nyontek, ya memang iya saya bikin contekan. Bikin contekan dipasang-pasang gitu di belakang laptop supaya saya bisa baca tanpa kelihatan mata saya lagi kemana-mana gitu. Bikin contekan padahal ya materinya itu aja kan, marketing plan kan sebenarnya saya udah pernah bawain waktu di Pekanbaru. Cuman kalau di depan layar laptop gini nih perasaan kayak ada yang beda gitu karena memang si filenya pun memang berubah gitu. Jadi kalau yang VIP yang langsung di hotel dulu sama yang kalau online gini memang ada format yang berubah. Jadi ada yang perlu dirubah lagi kata-katanya gitu. Jadi ya nggak usah bilang nggak bisa dulu gitu, bisa, bilang aja bisa, ya oke bisa. Dan akhirnya pas udah berlalu ya memang bener-bener bisa dan bahkan jadi ketagihan gitu, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi gitu. Makanya hari ini GM pun saya pikir pengen cobain bikin PowerPoint sendiri. Itu tadi ini baru bikin jam 4 tadi baru bikin PowerPoint ini dan ya lumayan lah ya. Gitu. Jadi semuanya berawal dari tidak bisa, tapi kalau kita mau belajar pasti bisa. Ya. Jadi untuk periode kali ini seperti yang saya bilang tadi di awal, sesuai dengan tema kita di awal tadi, teamwork makes the dream work. Ini kaos kita ya, kaos trip waktu yang ke Hong Kong ya. Kita buat kata-kata ini dan kita juga lakukan kata-kata yang tertulis di situ. Periode ini saya butuh banget kerjasama dari teman-teman semua. Ini bisa dibilang kan lagi masa pandemi yang nggak tahu sampai kapan gitu ya. Kita ngerjainnya tuh online dan online gitu. Sejujurnya saya juga bingung, aduh perasaan saya nggak melakukan apa-apa, saya belum membantu tim gitu. Karena biasanya kan ada yang minta temenin GM, ada yang minta bantuin prospek gitu ya. Kalau sekarang saya nggak GM, saya nggak bantuin prospek juga gitu ya. Jadi saya pikir kemarin waktu diajakin untuk bikin VIP mini, saya pikir itu adalah salah satu cara saya untuk membantu teman-teman gitu ya. Jadi kita bikin teamwork lah gitu ya. Memang di masa-masa online begini jadinya kayak jalan masing-masing gitu ya. Jadi kayak berusaha sendiri-sendiri gitu. Cifani berusaha sendiri, Civivi juga sendiri, Hana sendiri, Novi sendiri gitu ya, Cirita juga sendiri gitu ya. Karena terbatas secara ini kan, kita nggak bisa ketemu bareng-bareng gitu. Kita nggak bisa GM rame-rame yang saling sharing, saling tukar pikiran gitu kan. Kita nggak bisa denger apa sih maksudnya sharingan orang gitu ya. Kadang-kadang Zoom aja masih ada keterbatasan waktu gitu. Kadang ada yang bentrok sama komsel, kadang ada yang bentrok sama ada rapat sekolah, rapat kerja, ini itu gitu ya. Nanti ada yang bentrok sama sekolah anak, macam-macam lah ya. Masih ada keterbatasan waktu gitu. Jadi saya pikir untuk periode kali ini ada beberapa apa ya?
Jadi kayak proyek gitu ya. Jadi proyek yang akan kita kerjakan sama-sama. Jadi kayak apa sih? Jadi kayak apa ya? Rencana kerja yang akan kita kerjakan sama-sama gitu ya. Salah satunya ya VIP Mini. Karena saya nggak bisa jalanin VIP Mini ini sendirian gitu. Tetap butuh bantuan dari teman-teman semua gitu ya. Mau bisa, mau nggak bisa ya kita belajar sama-sama. Nanti kita akan latihan juga bareng-bareng gitu ya. Sama Pekanbaru juga, karena Pekanbaru juga kalau jalan sendiri juga mungkin berat. Jadi kita akan bergabung dengan tim yang di Pekanbaru dan Medan gitu ya untuk bikin VIP Mini gitu ya. Nah, ini tim proyek kita untuk periode ini. Ada VIP Mini rencananya mau diadakan 1 bulan 1 kali aja. Tim Betty juga ternyata bikinnya 1 bulan 1 kali, cuman tanggalnya nanti berbeda sama yang kita. Harinya belum tentu setiap Jumat sih. Jadi nanti diatur tanggalnya. Untuk yang sekarang, yang pertama itu adalah di 19 Februari 2021. Seperti yang sudah disampaikan kemarin ya, waktu kita di grup udah ngomong ya, bakal ada VIP Mini 19 Februari 2021. Nah, VIP Mini itu nanti akan ada 7 pembicara. 7 pembicara kita bagi tugas supaya satu orang nggak ngomong terlalu panjang gitu loh. Jadi kita bagi tugas, ada yang jadi moderator, ya MC lah ya, moderator tuh MC. Terus ada yang pegang bicara tentang bisnis, marketing plan, ada yang bicara tentang produk, ada testi bisnis juga, ada testi produk. Jadi kalau testi produk bisa siapa aja, nggak harus yang udah Ruby, nggak harus yang udah Ruby. Jadi trip achiever bisa, atau member kalau ada testi yang bagus bisa, nggak apa-apa ya. Terus testi produk juga nggak harus yang sudah apa ya, nggak harus yang sudah tinggi. Jadi kayak misalnya yang baru-baru misalkan dapat bonus, ngerasain dapat bonusnya lumayan gitu ya, bisa kayak waktu saya dulu awal-awal ya, saya pernah disuruh sharing testi bisnis di VIP. Karena saya waktu itu ya lumayan penjualan sosin gitu ya, penjualan pelangsing lumayan. Jadi saya disuruh sharing testi untuk bonus gitu waktu itu. Ya memang testi bonusnya waktu itu saya lumayan banget gitu. Saya pernah 1 bulan bonusnya 15 juta dan untuk pemula pada saat itu lumayan banget gitu. Dalam 1 bulan belum jadi siapa-siapa, bonusnya udah 15 juta ya lumayan banget gitu ya. Karena saya sering dapat bonus yang 700-nya itu. Berarti 1 bulan saya jual berapa paket. Kalau 1 paketnya dapat 700, berarti 1 bulan saya jual berapa gitu. Karena waktu itu saya bonusnya dapat 15 juta dalam 1 bulan. Jadi saya disuruh sharing. Jadi kalau sharing testi bisnis itu boleh orang-orang yang seperti itu. Kayak misalnya meskipun baru dapat tiket trip pertama gitu ya, tapi waktu itu kan ke Singapura nggak jadi, tuh langsung dicairin misalnya gitu kan. Tapi kan begitu dicairin dapat dananya lumayan banget gitu loh buat kita nabung atau apa gitu ya. Nggak apa-apa, yang kayak gitu bisa di-sharingkan. Atau misalnya bonusnya lumayan bisa buat nutupin apa gitu misalnya gitu ya, untuk kebutuhan dalam 1 bulan, nggak apa-apa di-sharingkan. Atau mungkin ada teman-teman yang pernah jalanin MLM lain, mungkin nggak usah sebut nama MLM-nya, tapi mungkin kalau teman-teman merasa ada perbedaan antara yang ini dengan yang lama, dan mungkin karena di sini misalnya bonusnya cepat masuknya gitu ya, cepat banget nih cairnya kalau bonusnya di MCI, nggak apa-apa, boleh di-sharingkan gitu ya. Jadi nanti kita akan latihan, yang testi juga nanti kita akan latihan, jadi mau bikin testinya yang gimana supaya bagus dan langsung mengena juga buat semua yang hadir gitu ya. Nah terus impact juga nanti ada yang untuk tanggal 19 Februari itu nanti impact-nya Cibeti. Jadi Cibeti akan datang ke VIP Mini kita untuk bawain impact gitu. Kemarin moderatornya udah ada, Sasa ya, itu ada di grup, udah di grup leader. Moderatornya Sasa, bisnisnya itu nanti Delima, Apin dari Pekanbaru. Testi bisnisnya saya. Terus testi produknya itu ada Yuli dari Pekanbaru. Testi produk yang kedua ada Yohan dari STC.
impact-nya Cibeti, testi produknya langsung saya tunjuk di sini ya, Novi. Habis nggak ada yang ngacung, jadi ditunjuk aja ya, langsung Novi aja ya. Karena Novi, saya yakin pasti bisa lah. Dia udah beberapa kali bawain GM ya, Novi ya. Udah pernah berapa kali bawain GM, jelasin tentang produk juga udah lancar. Jadi nanti teman-teman yang lain belajar. Nanti setiap bulan kita akan bergilir. Setiap bulan kita akan bergilir. Yang udah bawain nanti mungkin misalnya yang sekarang bawain produk, mungkin nantinya bisa bawain testi gitu ya, testi produk gitu ya, bisa aja. Kayak saya juga waktu pertama saya bawain marketing plan, yang kedua saya bawain testi gitu ya, testi bisnis, testi produk kemarin. Jadi nanti kita akan bergilir, kita belajar bawain materi, dan yang menguntungkan lagi dengan teman-teman bawain materi itu, yang menguntungkan itu karena nanti nilai kepercayaannya downline-nya teman-teman itu akan meningkat sama kita gitu kan, kalau kita bawain acara. Dan ngundangnya pun lebih enak, karena pas kita ngirim foto kan ada foto kita di situ sebagai pembicara. Jadi yang diundang pun, oh iya ya, meskipun mungkin pada awalnya dia datang karena nggak enak, tapi setidaknya dia mendengarkan gitu, dan mungkin aja dia klik gitu. Kemarin juga saya waktu mini VIP yang pertama, saya itu ngundang 7 orang, yang datang 5 orang. Ada beberapa orang yang langsung japri ke saya, dia bilang, oh ternyata marketing plan-nya bagus juga ya gitu. Dia baru klik dengan marketing plan-nya gitu loh. Padahal dia selama ini udah member, cuma member tidur gitu, nggak jalanin gitu. Ternyata kemarin setelah saya bawain materi, karena saya bawain marketing plan, jadi dia dengerin saya di bagian marketing plan gitu kan. Terutama dia akan fokus di bagian saya pas saya ngomong gitu, dan dia menyimak banget waktu saya ngomong. Ternyata dia bilang, oh saya baru sadar kalau bonusnya ternyata begini gitu ya. Jadi lumayan banget gitu. Jadi buat teman-teman yang pembicara sangat-sangat ada nilai plus gitu. Dan memang buat pembicara ini karena dia sudah usahanya lebih dari yang lain kan, udah latihan, udah bawain materi gitu ya, udah mempersiapkan. Jadi memang nanti slot untuk peserta akan lebih banyak dikasih ke pembicara. Kalau buat yang lain, yang peserta itu nanti sisa dari pembicara gitu ya. Nanti VIP kita juga akan dibantu sama CVV ya. CVV kemarin bagian admin ya Ci ya. Ya, nanti CVV juga bantu di belakang layar. Nanti gantian ya Ci ya. Nanti yang berikutnya nggak di belakang layar, di depan layar. Gitu. Kayaknya bisa bareng sama spotlight juga ya lah ya. Iya, bisa. Double Paling aja ya. admitnya di awal doang riweuhnya. Tapi nanti Ya. admit bisa dibantu sama yang testi produk atau bisnis. Karena kan itu ngomongnya di belakang-belakang. Jadi nanti kita yang admit bisa 2 orang. Oke. Nah, terus 7PP untuk periode ini saya rencananya akan diperbaharui. Karena kalau saya buka kelas, yang sebelumnya ikut jadi nggak ikut gitu. Dan itu yang nggak ikut leader-leadernya lagi, trip achiever-nya lagi yang pada nggak ikut. Jadi yang sisa tinggal member-member yang baru gitu ya, mulai lagi dari awal, yang leader-leadernya malah nggak ikut. Padahal dalam teamwork ini harusnya justru yang sudah trip achiever dan yang sudah Ruby itu harusnya berperan lebih gitu di situ gitu ya. Jadi sebetulnya 7VP ini dibuat itu sebetulnya untuk diduplikasi ke timnya teman-teman. Jadi kalau saya sudah tidak buat lagi, seharusnya teman-teman buat untuk timnya teman-teman gitu loh. Karena sudah tahu kan mekanismenya seperti apa kan. Itu seharusnya diduplikasi ke timnya gitu. Tapi kayaknya nggak jalan. Jadi untuk periode ini saya mau ubah supaya leader-leadernya tetap berperan di dalamnya, gitu ya. Jadi 7VP yang periode ini, saya pikir saya nggak akan buat grup terpisah, tetap akan diadakannya di STC aja, atau gimana? Ada saran dari teman-teman nggak? Tetap terpisah atau di STC aja? Untuk grup 7VP.
Karena tetap harus dikerjain. 7VP itu langkah dasar soalnya, langkah dasar dari kalau mau jalanin bisnis MCI gitu. Maksudnya terpisah grup kayak waktu itu ya lah, bikin grup sendiri. Ya 7 bikin VIP. grup sendiri, tapi satu grup aja, nggak jadi 3 gitu. Satu grup aja disatuin. Yang mending di situ aja biar nggak kebanyakan grup kali ya. Mending di STC aja ya. Heeh. Ya udah oke. Saya juga Tapi entar dulu lah. Tapi yang lainnya yang maksudnya di situ kan di grup STC nggak semuanya aktif ya. ya Ganggu mereka ya. memang sengaja. Iya, Supaya aktif. betul. Jadi kalau Supaya aktif. Jadi memaksa dalam tanda kutip maksain mereka biar ikut lagi gitu. Ya, nah, resikonya paling kalau yang nggak ini paling keluar gitu kan. ya paling kalau mereka nggak suka ya keluar. Tapi kalau yang merasa masih butuh atau misalnya informasinya berguna, misalnya nih kita pas lagi sharing afirmasi atau misalnya kita sharing video motivasi, menurut mereka, oh iya bagus juga ya, mereka ikut nonton meskipun mungkin nggak bunyi misalnya ya, meskipun mungkin nggak bilang dan atau nggak bilang apa, tapi kalau mereka ikut nonton siapa tahu ada yang kesambet gitu kan ya. Jadi mindsetnya berubah jadi lebih baik kan, bersyukur kan gitu, nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi memang sengaja kita kerjain di grup STC, tapi ada yang dirubah. Jadi hostnya itu yang akan digilir adalah Ruby dan Trip Achiever aja. Ruby dan Trip Achiever yang akan digilir. Jadi untuk member yang lain ya enggak, karena kan mereka hanya bisa dibilang ya hanya anggota grup kan. Tapi Ruby dan Trip Achiever, jadi semua Trip Achiever yang sudah pernah tembus dan Ruby itu akan bergilir jadi host. Gitu. Dan hostnya tetap yang harus dibagikan nanti tetap setiap pagi ada afirmasi, kemudian ada video motivasi satu aja, nggak usah banyak-banyak karena kita di grup yang gede kan, gitu ya. Jadi cukup satu aja video motivasi dan afirmasi, boleh video, boleh tulisan. Terus seperti biasa mengajak grup itu jadi berinteraksi. Misalnya sambil ngasih motivasi, misalnya ada pertanyaan di akhir gitu yang harus dijawab setelah menonton video motivasinya, misalnya gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Jadi afirmasi, video motivasi, terus yang ketiga yang ditambahin itu gini, kan kalau 7VP itu isinya biasanya cuman ini aja ya, jadi kayak isinya kan memang penting gitu ya, cuman nggak ada edukasi tentang produk sama sekali kan, gitu. Jadi untuk host ada tambahan satu lagi, untuk host 7VP sekarang selain kasih afirmasi dan video motivasi, juga masukin testi atau informasi tentang salah satu produk. Gitu. Nanti produknya kita clear. Misalnya nih minggu ini produknya tentang biogas. Minggu depan produknya Nufit, misalnya gitu. Jadi boleh misalnya kasih tutorial cara pakai bioglas pada saat lagi minggu itu ya, gitu. Dan itu waktunya ditentuin, jadi nggak setiap hari mesti kasih testi tentang bioglas selama 1 minggu, enggak. Jadi misalnya tiap hari Rabu, jadi dicatat aja ya, kita langsung aja tulis ya. Setiap hari Rabu sama hari Sabtu itu ada produk yang harus di-sharingkan. Rabu Sabtu ya untuk produk. Boleh artikel, misalnya artikel tentang bioglas, misalnya apa sih mineral yang ada dalam bioglas itu apa aja sih gitu ya. Pokoknya kalau ada artikel bagus boleh dimasukin ke dalam situ untuk pengetahuan produk. Jadi buat member yang lain juga yang enggak aktif pun mereka bisa baca gitu. Atau misalnya cara pakainya gitu. Sok sih ada yang mau ditanya? Inilah ya maksudnya Gak kedengeran. Gak jelas suaranya. ada yang baru nih di Ya. grup ini sekarang. Gak jelas suaranya. Suaranya kecil sih. Aku nggak pakai. Kan di sini di Zoom ada yang baru downline aku. Minta dijelasin lagi aja 7VP itu apa. Barangkali bengong dari tadi teh apa sih gitu. Oh iya. Oke. Oh, ada yang baru ya.
Ya, ada yang baru. Oke, jadi gini, 750 itu adalah 7 langkah yang harus dikerjakan buat kita-kita yang mau lebih jauh mengenal MCI, yang lebih jauh mau jalanin bisnisnya. 750 itu yang pertama itu kita harus berpikir berkata-kata positif. Makanya kita setiap hari itu akan ngasih afirmasi positif. Jadi kita dari pagi itu sudah berpikiran positif dulu, udah pokoknya hawanya udah positif gitu ya. Terus yang kedua video motivasi. Karena dalam 750 itu kita harus upgrade kapasitas seperti yang tadi saya udah kasih di materi di awal, kita harus upgrade kapasitas. Jadi dengan adanya video-video motivasi itu kita mengupgrade kapasitas kita, ya, mengupgrade gitu. Terus ada lagi yang harus dilakukan presentasi 10 bukan presentasi, promosi 10 sehari di medsos, boleh di WA, boleh di Instagram, boleh di Facebook. Nah, cuman ini kita kembalikan lagi kepada integritasnya teman-teman gitu ya. Kalau mau dilakukan sungguh-sungguh atau tidak, itu kita nggak akan dicek gitu ya. Kembali lagi aja ke teman-teman semua gitu ya. Jadi tapi dalam 750 ada hal itu yang harus dikerjakan gitu ya, promosi minimal sehari 10 kali. Kenapa? Karena harus personal branding seperti yang tadi ada di depan, harus personal branding. Kalau postingnya kadang-kadang doang, ya orang nggak akan tahu-tahu kalau kita tuh jualan gitu. Kalau kita tuh member MCI gitu. Terus di 750 itu juga ada yang namanya kita harus presentasi. Presentasi itu maksudnya nawarin orang gitu ya. Jadi nawarin produk atau misalnya nawarin bisnis sama orang lain. Atau kalau untuk yang sudah punya member, sudah punya tim, ya follow up membernya gitu ya. Gimana pemakaian produknya? Ada keluhan nggak? Ada testimoni nggak? Gitu ya. Jadi setidaknya kita bisa menuai testi juga gitu ya. Yang seperti itu. Jadi langkah-langkah dalam 750 ini ada lagi yang harus datang training atau datang GM. Kalau ada GM atau training itu harus didatangi, harus dikunjungi ya. Kalau sekarang kan Zoom gitu ya, jadi hadir dalam meeting-meeting seperti itu. Tapi itu biasanya sih nggak setiap hari ya, jadi paling seminggu sekali atau kadang-kadang kalau timnya ada meeting sebulan sekali ya sebulan sekali kayak gitu ya. Tujuannya apa? Untuk ikut-ikut meeting seperti ini supaya kita nggak merasa sendirian. Terus kalau kita mau sharing pun ya bisa gitu kan. Jadi saling berbagi aja gitu loh. Nah, terus konsultasi juga penting banget karena kalau nggak konsultasi jadi kayak apa ya? Kalau kita jalannya salah, nyasar nanti jadi nggak nyampe-nyampe gitu loh. Kadang kan ada beberapa hal yang kita alami sekarang kita nggak tahu solusinya, tapi ternyata leader udah tahu duluan karena sudah pernah melalui gitu loh. Udah pernah ngelewatin masa-masa itu. Jadi penting banget untuk konsultasi sama leader aktifnya ya minimal 1 bulan sekali lah gitu ya untuk supaya bisa jalannya tuh bener gitu. Jangan meskipun kita merasa kayaknya gue udah bener deh jalannya, tapi kok kenapa ya gitu loh. Nah itu kan mungkin leader udah pernah juga ngalamin hal seperti itu gitu. Jadi komunikasi tetap harus dibangun dengan baik gitu ya sama leadernya gitu ya. Terus ya 750 itu seperti itu. Tapi nanti yang setiap hari harus dikerjakan di grup itu ya cuma itu aja. Jadi ada video afirmasi, jadi afirmasi supaya kita tetap positif mindset terus setiap hari. Terus video motivasi atau misalnya boleh juga ilmu tentang MLM, boleh. Kan VSN punya video-video di YouTube ya tentang MCI gitu ya, boleh itu juga kalau mau gitu ya, nanti di share link YouTube-nya gitu ya supaya kita lebih paham gitu ya. Atau misalnya mau masukin tentang video bonus, boleh-boleh aja. Kalau misalnya nemu ya gitu ya supaya paham tentang marketing plan gitu ya, boleh-boleh aja. Tapi nanti kalau misalnya kurang paham mau nanya sama upline-nya ya boleh, kita private gitu ya. Nah, terus yang sekarang berarti ditambahin sama informasi tentang produk ya. Jadi host itu setiap hari Rabu dan Sabtu nyelikin tentang produk. Mau itu testi, tutorial gitu ya.
boleh. Pokoknya tentang grup yang tentang produk yang pada saat itu sama kita ditentukan, misalnya minggu 12. Nanti saya bikin listnya dulu, list produknya, dan kita mulainya nanti minggu depan ya, 15 Februari aja kita mulai sama fiturnya. Gitu. Nanti giliran hostnya nanti aku kasih juga gitu, sekaligus dengan produk yang gilirannya dia tuh apa gitu ya. Sel, Ya, kalau misalnya di si 7VP ini di satu grupin sama STC, berarti dia tetap harus nge-review nggak si video? Kan kalau misalnya di grup terpisah kan dia review kan ya si video itu. Terus apa kalau di satu grup itu perlu di-review atau enggak, atau cuma nonton aja? Gini, di grup besar itu kalau yang leader, kalau yang Ruby sama Trip Achiever, minimal kasih satu kalimat lah untuk apa sih, jadi nggak harus nge-review panjang, jadi jangan jadi rumus panjang gitu ya, ada 10 poin ditulis 10 poin, astaga, ya juga SD-nya, nggak usah, pokoknya dari satu video garis besarnya aja gitu. Garis besarnya, atau misalnya meskipun ada 10 poin, kalau ada cuma satu poin yang lo klik aja ya, udah tulis aja di situ kalimatnya, poin mana yang lo paling klik gitu. Videonya satu atau dua? Satu aja videonya. Jadi sengaja disatuin di grup STC supaya yang member tidur juga mungkin adalah yang baca sedikit-sedikit ya, atau ikut nonton gitu ya. Mungkin nanti ada absensi. Ya? Absensi nggak ada. Untuk absensi. Kalau testi harus pribadi atau bebas? Pribadi lebih bagus. Atau jadi disarankan pribadi? Ya, disarankan pribadi. Jadi kayak misalnya gini, kita mau sharing tentang bioglas nih sekarang. Terus misalnya CPV udah sharing testi, terus nanti Cici nanya, ada yang punya testi lain nggak? Atau misalnya ada yang pernah ngalamin hal yang sama nggak sama saya gitu? Atau ada yang punya testi bioglas lain nggak gitulah. Kayak gitu. Jadi diajak berinteraksi supaya di grup itu ada obrolan dan kita bisa capture gitu. Oh, ada capture testi di grup sendiri nih gitu kan. Jadi kita nggak copas-copas punya tim terus, punya orang lain terus gitu. Karena saya ngelihat ada beberapa tim tuh yang dia aktif di grupnya, ada ngomongin tentang produk. Jadi testinya banyak di grup itu. Jadi si leadernya tuh postingnya ya posting testi yang ada di grup aja gitu loh. Jadi kan malah lebih enak ya, karena kan ada di grup sendiri dan kita langsung lihat gitu, oh orangnya memang ada di grup itu gitu kan, yang merasakan pengalaman itu gitu. Gitu. Jadi sekalian juga supaya member-member yang tidur itu minimal ngintip lah, minimal lihat lah gitu. Karena saya pribadi dulu saya 2 tahun tidak aktif jalanin MCI, tapi saya ada di grupnya Betty. Dan saya itu beli bioglas gara-gara saya bacain terus itu yang ada testi di grup itu, saya nggak kabur, saya nggak left grup. Saya baca aja yang ada testinya gitu ya di grup, orang lagi pada ngomong panjang lebar, saya nggak ngomong, tapi saya baca gitu. Dan itu yang membuat saya jadi repeat order. Oh, saya kan tadinya cuma beli nano, terus jadi tertarik beli bioglas, jadi tertarik beli apalagi kalung, itu tuh gara-gara saya ada di grup gitu. Gara-gara saya baca, wah ini kan si ini di grup ini kan saya udah pernah ketemu, kayak misalnya Yeni misalnya yang ngomong gitu ya. Tapi yang lain kan kenal sama Yeni, gitu dia curhat misalkan, iya kemarin saya pakai gel bagus banget gini. Yang belum punya jadi penasaran pengen beli gitu. Nah yang kayak gitu-gitulah ya. Jadi mudah-mudahan si grupnya jadi lebih hidup gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang punya member pengen dimasukin ke grup STC nggak apa-apa, boleh ya, biar bisa ikut afirmasi, bisa ikut ini apa sih, nonton video motivasi, bisa berbagi testi juga gitu ya, dapat informasinya lebih banyak gitu. Jadi yang beda itu dari 7VP yang biasanya kita nggak ada absensi. Hostnya cuma Ruby dan Trip Achiever. Nanti bergilir, Ruby dan Trip Achiever-nya bergilir. Terus setiap Rabu dan Sabtu boleh kasih tutorial cara pakai produk, boleh testi gitu ya, atau artikel apapun. Ya kalau punya testi pribadi lebih bagus gitu. Ya kalau nggak punya ya nggak apa-apa, jadi kasih artikel aja boleh gitu. Atau cara ngasih tugas-tugas nggak lah kayak lagi gitu? Paling tugasnya sederhana aja lah, nggak video gitulah. Jadi cuman kayak bikin misalnya nih
yuk minggu ini kita bikin foto kita dengan tulisan motivasi, misalnya gitu aja. Seminggu sekali berarti harus ada tugas, enggak? Enggak. Terserah hostnya, tapi kalau mau ada lebih bagus. Jadi misalnya minggu itu kita lagi ngebahas tentang Mufid, misalnya gitu ya. Kita bikin fotonya, misalnya, yuk kita foto, kita bikin tugasnya foto kita, pegang Mufid, terus kasih tulisan, jadi kayak tulisan iklan gitu lah, gitu doang. Kayak foto-foto saya tadi, nano spray misalnya gitu ya. Kayak gitu. Jadi foto kita sama nanonya, sama iklannya, tulisan iklan gitu doang. Nggak usah yang ribet-ribet, karena ini kan grup besar ya. Jadi nggak usah terlalu ribet, yang penting ada aktivitas gitu. Yang mungkin bikin mereka jadi pengen ngegabung mungkin gitu, karena ngelihat kitanya kompak atau gimana gitu ya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Saya mau nambahin aja. Ya. Sih sebenarnya bagus juga ya 7VP ini diganti jadi masuk ke grup besar STC, karena sebenarnya kan kalau dilihat kan grup itu tuh anggotanya banyak. Tapi kan sebenarnya kan yang ikut aktif ngobrol sharing kan itu doang lah maksudnya. Ya. Anggota grup pasti tahu lah yang rame yang receh kan pasti itu doang. Ya. Jadi sebenarnya mungkin memang harus kita pakai kesempatan 7VP ini justru masuk ke situ. Ya benar yang tadi Cici bilang. Jadi memang kita harus selipin kayak info produk, artikel. Karena kan sebenarnya ada banyak member baru yang di-invite ke situ kan. Tapi mereka tuh sebenarnya masih buta juga, masih gelap. Itu kan ngomongin Nufitnya apa? Itu ngomongin ini teh apa gitu ya. Apalagi kalau misalkan yang joinnya kan awalnya beli cuma pakai 3 kalung. Bahkan dia nggak tahu acan gitu bahwa sebenarnya MCI itu produknya banyak gitu kan. Iya. Ya benar juga sih, bagus juga. Memang kita harus selipin juga info produk itu. Jadi kan mereka juga jadi seenggaknya jadi tahu lah gitu. Oh si MCI itu ternyata ada ini juga ya gitu. Iya. Karena banyak juga. Nanti di luar host, saya juga ada jadwal sendiri untuk masukin materi tentang bisnis. Jadi kan nanti host mah masukin materinya tentang produk, ya kan? Nanti saya ada jadwal saya sendiri, mungkin nggak setiap minggu, misalnya minggu kedua atau minggu berapa, nanti saya masukin materi tentang bonus, misalnya gitu. Nanti saya udah bikin di jadwal saya di buku, oh hari ini saya harus masukin materi tentang bonus ke grup gitu. Jadi biar nggak bentrok. Jadi kan kalau grup kan nanti bikin produk kan hari Rabu dan Sabtu. Nanti saya mungkin bikin masukin tentang bonus di hari Senin misalnya gitu. Gitu. Ya, jadi sebenarnya kayak intinya mah kayak supaya kita teh ngasih info seputar MCI, seputar marketing plan, seputar produk. Jadi semua orang teh kan dapat infonya di situ. Ya, jadi meskipun mereka nggak aktif, setidaknya mereka baca. Dan kita tuh masuk dari segala sisi gitu loh. Kadang-kadang kan ada yang kita tuh terus ngomongin produk, ternyata dia butuhnya bukan produk, ternyata dia butuhnya bisnis misalnya gitu. Ternyata dia butuhnya potensi bisnis gitu. Kalau kita terus nyecerin produk, ya nggak dapet, dianya jadi nggak mau jalan-jalan gitu. Kalau kita tiba-tiba masukin bonus dan ternyata, bonusnya ternyata menarik dan dia ternyata lebih tertarik sama itunya, nah mungkin dia akan tergerak buat jalan gitu. Gitu sih. Jadi saya belajar dari ada pemain MLM juga di YouTube, cewek, tapi menurut saya dia bagus. Dia tuh bilang gini, kita kan harus gali kebutuhan konsumen. Dia udah member, tapi mungkin kebutuhannya bukan di produk gitu. Mungkin ada kebutuhan lain, bisa di bisnis atau bisa di pengen berbagi sama orang atau apa gitu ya. Jadi kita coba masuk dari segala sisi. Makanya 7VP ini saya bawa di grup STC aja supaya kita juga kerjasama gitu loh. Jadi kita leader-leadernya kerjasama. Karena kalau cuma satu orang yang nge-share ya, jadi kayak ngomong sendiri sama tembok ya, nggak ada yang ngewarok kan gitu. Nah jadi mendingan kita giliran leader-leader gitu, biar kita menghidupkan grupnya. Siapa tahu juga yang member tidur itu bisa bangun. Karena saya juga beberapa kali ya, kita kalau share informasi di grup STC, orang itunya mungkin nggak ngomong, tapi dia langsung menghubungi upline-nya, benar nggak? Kalau dia tertarik sama info itu, kadang-kadang dia tuh menghubungi upline-nya langsung gitu.
Nanti baru apply-nya yang nyampein ke saya gitu, atau misalnya masukin ke grup, misalnya kayak saya kirim info tentang buka arisan misalnya gitu ya. Pada saat itu memang si downline nggak ngomong di grup sih, tapi nyampein ke upline-nya, bener nggak? Iya kan gitu ya. Nah jadi meskipun di situ nggak banyak yang ngomong, tapi mereka nyimak loh gitu. Nah karena mereka nyimak, jadi kita harus memaksimalkan informasi yang dikasih di situ gitu. Dan kita kerjasama semua gitu supaya nggak lelah sendirian gitu ya. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang punya grupnya kayak kuburan gitu kan, ya kan lelah ngomong sendiri, bener nggak? Jadi ya sudah, kita satukan dalam satu grup, kita lelah-lelah bersama, seri bersama gitu ya. Dicuekin ya dicuekin bersama gitu ya. Jadi kan kita tetap happy dan bahagia gitu ya. Nangis bersama gitu, Sar. Nangis juga nangis bersama, tapi moal cerik lah, kita mah bahagia paling oke. Ketawa ngakak kita mah bersama ya gitu. Ya, terus satu lagi yang saya mau ingatkan, teman-teman juga harus atur porsi waktu bina tim dan jualan sendiri gitu. Jadi kalau jualan terus, nanti teman-teman bakal jalan terus sendiri, jadinya jualan aja terus sendiri. Jadi harus juga toel-toel timnya, bangunin tim. Nah ini salah satu cara noel tim itu ya dengan cara itu 7VP-nya kita masukin ke STC, karena mungkin ada member-member tidur yang siapa tahu ketoel gitu lah. Jadi biar nggak capek juga kita jualan sendiri terus gitu, karena biar bagaimanapun kalau misalnya visi misi kita kan sama ya, pengen sama-sama sukses barengan, nggak cuma sendirian doang gitu ya. Tadi ada yang bilang, wah ada yang ngiler lihat lu Ci dapat 6 tiket, ya kalau cuma saya sendiri buat apa gitu kan. Pengennya kan semua juga bisa ngerasain yang sama gitu, pengennya semua juga bisa ngerasain bonus, masuk terus gitu ya, bertubi-tubi. Makanya nanti mungkin di kesempatan lain, saya pengen jelasin tentang bonus, cycle, sama apa sih, extra plan ya, karena itu tuh potensi bonusnya gede banget. Sayang banget kalau teman-teman nggak maksimalkan gitulah, sayang banget. Karena saya tuh udah ngalamin itu yang namanya bonus cycle bergulung-gulung, bonus extra plan bergulung-gulung. Ya saya pengen teman-teman di sini juga ngerasain gitu, karena saya tahu di sini juga teman-teman ID-nya lumayan banyak loh gitu. Ya memang yang bisa bergulung itu kalau ID-nya lebih dari satu, ya. Jadi join-nya tuh jangan cuma satu, join-nya itu paket ID keluarga, jadi banyak gitu ID-nya gitu. Nah, biasanya kalau yang ID-nya banyak, itu potensi buat bergulung-gulung tuh bonus tuh pasti ada gitu. Kalau teman-teman tahu cara penempatannya, strateginya tahu gitu. Nah, sayang banget kalau cuma saya doang yang tahu. Kan saya udah tahu pasti, oh kalau saya input di sini, bonus cycle saya bakal dapat segini gitu. Karena memang dipelajari gitu ya. Jadi nanti buat teman-teman yang misalnya mau upgrade, kalau misalnya saya waktunya udah lewat dari waktu upgrade, teman-teman mau nanya, mau private, japri, boleh ya. Nanti saya jelasin tentang bonus cycle lebih jauh, tentang extra plan lebih jauh, supaya dari upgrade aja teman-teman tuh bisa dapat bonusnya maksimal. Kan upgrade itu udah nggak dapat bonus lagi kan? Upgrade itu udah nggak dapat bonus lagi, tapi sebenarnya bonusnya teman-teman tuh bisa maksimal loh, gitu dari cycle dan extra plan. Dan disarankan sih ID yang masih WOW Plus itu upgrade, karena dengan upgrade itu ke depannya teman-teman bakal bisa dapat bonus cycle namanya. Jadi bonus cycle itu ada bonus tambahan. Bonus tambahan memang receh 50.000, tapi itu yang bisa dapat itu cuman ID yang sudah di-upgrade. Kalau ID-nya belum di-upgrade, itu tidak bisa dapat cycle gitu. Jadi kadang nih kemarin ada yang nanya nih ke saya, dia upgrade, kan ditulisnya di upgrade itu bisa dapat cycle, bisa dapat extra plan kan, bonusnya kan. Tapi pas di upgrade tahu-tahu dia nggak dapet. Dia nanya ke saya, kenapa bisa nggak dapet? Karena dia upgrade-nya di posisi yang salah gitu. Posisinya salah upgrade-nya. Terus kedua, dia tuh kebetulan ID-nya masih WOW Plus. Jadi kalau ID-nya masih WOW Plus, cycle nggak akan masuk gitu. Extra plan juga tidak akan masuk kalau ID dia tidak aktif extra plan-nya. Jadi kan ya jong ya, dia nggak dapet sama sekali, cycle nggak dapet,
extra plan nggak dapat gitu karena dia kurang paham cycle itu apa, extra plan itu apa. Jadi kalau saya sarankan pastikan ID yang paling atas itu, yang di atas-atas itu sudah D1 atau heboh plus gitu supaya cycle-nya masuk. Ada yang mau ditanya nggak? Ya. Ya. Jadi contohnya ya, misalkan Yohan, saya punya 3 ID. Ya. Saya pertama kali join beli paket keluarga Ya. dengan 3 ID kan, Yohan 1, Yohan 2, Yohan 3. Anggaplah Yohan satunya itu ID utama. Ya. Udah jalan, saya jualan tuh udah berapa lama. Bahkan mungkin saya udah tembus strip. Ya. Tapi ID utama saya masih wow. Nggak dapat cycle. Jadi nggak akan pernah dapat cycle ya, meskipun sudah kaki beranak pinak ke bawah. Iya. Yes. Gitu. Jadi justru kalau misalkan kita mau bilang adalah bahwa kalau dibuka kesempatan upgrade seperti ini, di saat kamu memilih untuk mau fokus jalanin bisnis MCI, ya. Upgrade dulu minimalnya ID utama kamu. Iya, harus. Kalau enggak ya rugi, mau beranak pinak di bawah nggak masuk ke dia bonus cycle-nya. Jadi yang ID-nya wow itu dia kalau misalkan terus wow ke bawah meskipun dia udah dapet 3 tiket misalnya, ya. Tapi dia nggak akan pernah dapat cycle kan, jadi dia cuma dapat bonusnya mentok di sponsor, level, dan pasangan. Sponsor, level, pasangan, ya sama matching lah, matching lah. Oh, ya. Cycle tuh benar-benar hilang aja ya dari si bawah-bawah. Lewat, ya cycle-nya lewat. Jadi kalau itu kejadian sama saya. Iya ya, Ci. Jangan Ci, saya juga di ID yang satu lagi. Ya udah ngetrip apa segala macam baru di-upgrade. Saya juga tapi udah nggak ngilang kan? Nggak ngilang, cuman tertunda saja. Ya. Abis ini langsung ngelihat web, ngecek. Ya. Bener loh, saya kemarin kaget upgrade itu saya cuma upgrade 2 ID. Saya pikir kan bonusnya cuma 50.000 kan, berarti 100.000 kan dari extra plan sama dari cycle. Nggak taunya masuknya itu 300.000, cycle-nya masuk 3 kali, extra plan-nya masuk 3 kali. Berarti gila, cuman upgrade 1 loh. Panennya bonusnya 300.000, langsung tiba-tiba bergulung gitu. Karena ngegulung dari ID bawah yang sudah di-upgrade semua ya? Iya, saya mah ID-nya udah semua udah D1. Jadi, bisa menggulung atas. Ya, kalau misalnya kita melakukan upgrade di kaki yang pendek, nanti saya kasih tahu kita bisa lihat di mana cycle itu akan keluar. Kalau kita upgrade di mana cycle-nya bakal keluar itu kelihatan di kanan atau di kiri gitu. Nanti kalau belum ngerti ya nanti buka pohon, udah gitu nanti diintip ya gitu, dilihat. Ada yang mau tanya lagi nggak? Dikasih rumusnya lah. Dikasih apanya? Kasih tahu rumusnya yang tadi kalau dibuka jadi tahu yang mana bakal. Oh ya, sebentar. Ini bisa nggak ya gue tongolin ya? Ntar ya gue stop share dulu ya. Stop share dulu. Tapi memang sih kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita teh perlu satu GM kayak gini, grup meeting, khusus memang ngomongin bedah bonus gitu. Bonus ya? Nah, khusus, jadi jangan ngomongin yang lain, khusus bedah bonus. Iya, memang ini menarik banget loh. Kalau udah ngerti ya, wah kalau udah ngerti bawaannya pengen kalkulator di dekat kita nih. Nggak boleh jauh-jauh. Kan ini gimana ya? Nggak mau keluar-keluar. Oke, bentar ya. Ini soalnya ada jujur ya, kayak aku juga misalkan bisa dibilang Ruby gitu ya, kayaknya 100%, dan kalau misalkan bedah bonus teh nggak terlalu detail banget kan, maksudnya nggak terlalu ngerti sedetail itu, makanya kayaknya perlu juga buat bedah bonus. Tadi Cisumi itu bilang tuh, setuju bedah bonus ya Ci? Duitnya Ci? Ya, memang sih meskipun kita di sini ceritanya niatnya sharing, tapi kan kalau bisa sekalian bisnisnya jalan juga kenapa enggak gitu ya. Saya juga dulunya sih awalnya kan dari produk ya, nggak tertarik sama bisnis. Ya, tapi ternyata bonusnya lumayan banget. Sekarang suami jadi nggak kerja juga kan, ngerjain MCI gitu ya. Ya karena memang bonusnya udah
cukup lah untuk membiayai hidup. Dan ya jadinya malah bisa mempensiunkan suami lebih cepat gitu ya. Jadi buat teman-teman di sini, jangan tunggu kesulitan baru jalanin bisnis. Bangun dulu bisnisnya dari sekarang, pada saat teman-teman tuh masih punya pekerjaan yang mapan gitu, supaya nggak dikejar-kejar waktu untuk cepat-cepat sukses juga ya, karena kan bisnis harus dibangun, nggak segampang itu juga gitu loh. Harus dibangun juga. Saya juga dulu ngebangunnya lama, ngebangunnya butuh tahunan juga gitu. Ini gimana sih ya buat balik lagi ke Zoom-nya? Maklumnya masih ini ya, masih gaptek. Muka aku masih kelihatan. Sela mau share apa? Mau share pohon gue. Oh, Aduh, kelihatan dong. kalau mau orat-orat lah, share-nya share whiteboard. Enggak share whiteboard, share pohon gue aja langsung. Bentar, ini ngomong-ngomong gimana caranya ya? Kok gue nggak bisa masuk lagi ke Zoom-nya? Coba pindah layarnya pakai Alt Tab. Alt Tab. Mm. Gimana tuh Alt? Ada tombol Alt, kalau nggak Control. Kalau nggak Control Tab. Udah Alt Tab. Nggak bisa juga. Nggak Alt, kalau nggak Control Tab lah. Control Tab. Ntar ya, gue panggil operator. Iya. Bawan, ini mau balik lagi ke Zoom-nya gimana ya? Mau balik lagi ke ini. Mendadak pada melek semua ya mata. Ini mau balik lagi ke Zoom-nya gimana? Control Tab. Jadi pindah window, Sur. Control Tab nanti dipilih layar, ada nggak layar Zoom? Bentar deh, habis ini deh. Oh, ya ampun Gusti. Bentar habis ini. Itu kan Ai juga masih lemot kan, ya kan? Bentar ya, share screen. Oke lah, saya buka saja pohon jaringan saya, nggak apa-apa lah. Sama downline ini ya kan? Buat belajar. Nih. Bentar ya. Yang belum bikin passcode, bikin ya, anak-anak, bertobatlah. Kok nggak bisa masuk? Salah masukin. Oh iya ya. Kayaknya karena aku biasanya di HP. Kok nggak bisa juga? Itu caps lock-nya matiin. Oh. Emang Cici bisa lihat ya caps lock gue nyala? Iya dong. Oh. Wow, hebat. Akhirnya. Oke. Nih, nanti di pohon teman-teman, di bawah teman-teman tuh ada yang namanya cycle di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Kelihatan. Nah, cycle-nya diklik. Nah, nih, bonus cycle ini teman-teman lihat, weighting-nya di sebelah mana. Kalau weighting-nya di sebelah kiri, nih kan ada 0 di kiri. Berarti teman-teman harus melakukan upgrade di kiri. Berarti di sebelah kanan itu paket hebohnya lebih banyak daripada yang kiri. Jadi, kalau mau bonus cycle-nya keluar, upgrade-lah di sebelah kiri. Paham? Paham. Paham, Mak. Gimana caranya supaya bergulung? Gimana caranya supaya bergulung? Paham. Satu lagi kan? Lihat bawahnya. Nah, sekarang teman-teman lihat lagi. Tadi kan ini yang nolnya di kiri kan? Ya. Yang paling tahu ya kan saya.
Ini yang nolnya di kiri kan? Mainnya kita semua dia Ya. paling atas. Yang nolnya di kiri. Nah, teman-teman cari ID teman-teman yang paling dekat di kiri. Kalau ID-nya banyak. Ini kan saya ID utama. Karena tadi saya harus upgrade di kiri, berarti saya cari ID saya yang di kiri. Buka lagi ID yang kiri, keluar, logout, masuk lagi ke ID saya yang kiri. Masalah Yovita, berapa tadi? 3. Iya. Ih, mana sih? Kacamatanya dipakai, Sel, kacamata. Mung. Nanti kelihatan pinter teuing. Nah, buka ID yang terdekat. Jadi ini cara kerjanya mirip sama extra plan. Extra plan juga kalau mau bergulung seperti itu. Jadi cari mana yang pendek kalau extra plan kan. Kalau cycle begitu, cari yang cycle-nya 0 di mana. Nih, ini saya udah masuk ke Marcella Yovita yang 3 tadi di bawah ya. Jadi bukan ID utama saya. Saya sudah masuk dan di sini waiting-nya yang kanan. Berarti saya harus upgrade di kanan. Nih, lihat. Di kanan. Di kanannya saya yang ini masih ada ID saya, Selasur 01. Masuk lagi ke ID yang itu, lihat lagi nolnya di mana. Jadi terus aja telusurin kanan kiri sampai akhirnya teman-teman bisa upgrade di satu kaki itu udah pasti bergulung. Kalau misalnya kayak tadi nih, kita udah buka 2 ID saya kan, ID utama sama yang ini ya. Terus misalnya teman-teman mau langsung upgrade aja nih di sebelah sini misalnya gitu, di bawah Selasur 1 misalnya mau upgrade gitu ya. Itu udah pasti akan bergulung 2. Masuk ke Marcella Yovita 3 sama ke Marcella Yovita yang paling atas. Itu udah pasti bakal bergulung 2 cycle. Apalagi kalau misalnya di bawah yang saya ini, di bawah Selasur 1 ini, ada lagi misalnya, ada lagi cycle-nya nolnya misalnya di kanan gitu ya. Terus saya upgrade di situ, berarti bakalan bergulungnya 3. Ke Selasur 1, ke Marcella Yovita 3, sama ke yang paling atas. Gitu. Jadi teman-teman nanti ID-nya teman-teman yang banyak juga seperti itu caranya ya. Cek cycle-nya di sini. Terus ditelusurin waiting-nya yang 0 di mana. Telusurin. Kalau di kanan berarti cari di kanan ada ID terdekat kita yang mana. Kalau ada 0-nya di kiri berarti cari di kiri kita di mana ada ID kita yang terdekat. Terus aja ditelusurin seperti itu. Supaya cycle-nya bergulung maksimal gitu. Jadi meskipun carinya tuh sampai yang waiting-nya ada ketemu waiting 0 gitu. Ada 0 posisi mana? Ya, cuman kan memang nggak bisa sampai paling bawah banget. Karena kan kalau upgrade kan itu harus ID wow plus, harus ID heboh atau heboh plus. Jadi kita sesuaikan aja sama pohonnya kita. Di mana yang ada heboh-heboh plus, tapi kita maksimal, minimal kita bisa ngegulung 3, lumayan banget kan. 3 kali 50.000, 150.000 loh, lumayan banget. Gitu. Cuman dari satu upgrade-an gitu. Cifoni ada nanya tuh di chat lah. Neng lupa. Bentar. Gue stop share. Nanti kebuka kalau terlalu banyak. Pohon aku. Pohon duit. Kamu juga kan pada punya pohon duit, ya kan? Ini GM nggak berasa sampai malam kalau ngomongin duit. Dulu. Oke. Mana yang nanya ya? Ada. Sok langsung di-unmute aja. Ada nih dari Cifoni ya. Kalau dapat cycle, selain downline kita yang dapat dari mana lagi ya, Kak? Maksudnya kalau dapat cycle, selain downline kita yang dapat, dari mana lagi ya, La? Apa cuman dari upgrade keluar cycle tuh? Enggak. Jadi cycle itu kalau kita jual paket reguler, itu kita baru dapat cycle kalau kita jualnya paket heboh. Kalau jualnya paket heboh. Jadi kalau kita jualnya paket low plus, ya nggak akan dapat cycle. Tapi kalau kita jualnya paket heboh, itu cycle masuk. Jadi meskipun nih, kalau pengalaman saya pribadi ya, di bawah saya kan banyaknya tuh yang jualnya paket wow plus.
banyaknya yang jual paket Wow Plus karena banyak yang belinya kan pakai 3 kalung gitu kan. Nah, nanti tuh kita panen cycle-nya tuh di mana? Di upgrade. Jadi orang-orang yang pada beli Wow Plus, mereka pada mengupgrade di promo upgrade kayak gini nih. Nah, itu kita panen bonus cycle di situ. Makanya saya kemarin ada posting kan, panen cycle sama extra plan ya iya, karena memang mereka baru pada upgrade-nya di sini gitu. Jadi cycle ya, kayaknya dapat ya lah. gimana? Bo dapat kayaknya ya cycle. Dapat nggak? Kayak pernah baca ada sharingan itu loh, maksudnya sharingan upgrade itu. Maksudnya gimana nggak ngerti? Ada video upgrade tuh. Ada nggak ya? Aku lupa sih. Lupa. Oh, cara upgrade ya? Bukan cara upgrade, maksudnya upgrade itu apa? Kegunaannya untuk apa? Gitu tuh. Jadi itu tadi, upgrade itu buat menaikkan ID kita dari Wow Plus, Heboh, Heboh Plus, paket combo menjadi D1. Dan itu fasilitasnya jadi bisa dapat cycle. Kalau paket Wow Plus itu nggak bisa dapat cycle. Terus bisa juga dapat 1 poin trip. Gitu. Jadi lumayan banget buat ngejar trip. Tapi jadi sebenarnya kalau orang yang dari awal join paket dia udah beli paket Heboh Plus, dia sudah bisa dapat cycle. Udah. Sebenarnya tuh kalau kita mau ngarahin tuh justru yang ID-nya masih Wow Plus itu yang harusnya diarahin upgrade supaya jadi setara dengan D1 atau Heboh Plus itu kan. Iya. Terutama yang Wow Plus lah, terutama yang Wow Plus diarahkan untuk upgrade supaya dia juga dapat bonusnya ke depannya maksimal gitu, ada cycle-nya. Nah, kalau di awal promo kayak gini nih biasanya penekanannya karena kan udah nggak dapat bonus tuh ya, apalagi misalkan yang upgrade sendiri kan dia nggak dapat bonus biasanya karena ID dia masih Wow kan. Ya. Tapi jadi kelebihannya buat dia adalah dia suatu saat nanti bisa dapat bonus cycle di depannya karena poin juga sebenarnya nggak masuk ke dia kan, poin masuknya ke atasnya ya. Iya. Poin masuk ke atasnya, tapi setidaknya ID dia tuh udah bisa dapat cycle ke depannya gitu. Karena kalau memang niat serius jalanin MLM, jalanin MCI, itu tuh cycle itu passive income. Bener-bener kayak saya gini udah jarang dapat bonus sponsor dan dapat bonus leveling tuh saya udah jarang. Jadi kalau saya bisa dapat bonus puluhan juta sebulan, ya itu tuh dari cycle, dari pasangan, dari matching gitu. Jadi teman-teman juga inputnya harus benar supaya ke depannya si bonus passive income-nya itu pun gede gitu. So bayangin kalau teman-teman bonus masih dapat 700 misalnya ya, buat dapat bonus 30 juta sebulan jual berapa paket? Sedangkan saya nih dari receh-receh loh, dari 50.000, dari 12.500 sebulan bisa masuk 20-30 juta. Ya berarti kan penempatan saya bagus gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus begitu gitu. Dan itu tuh masih di luar royalti, masih di luar yang lain-lain gitu. Jadi mumpung teman-teman di awal nih ya, jangan seperti saya dulu di awal nggak ngerti sama sekali marketing plan-nya. Jadi saya juga di awal sih nggak maksimal dapat bonusnya. Cuman makin kesini saya makin paham. Jadi saya pengen teman-teman juga paham gitu. Jangan kayak saya yang di awalnya nggak paham. Karena kalau paham dari awal itu bakal lebih menguntungkan nanti ke depannya nggak akan nyesel lah gitu. Sebenarnya bisa dibilang bonusnya si MCI itu justru yang hasil kerja kita, jadi bukan bonus pasif income ya. Itu si sponsor sama level. Ya. Tapi justru si bonus pasif income di mana kita udah nggak berjualan, tapi kita bisa dapat pasif income tuh justru dari 3 bonus itu, pasangan, matching, sama cycle. Cycle justru itu pasif income-nya kita. Jadi itu yang harus diperjuangkan dari awal, bikin jaringannya yang bagus gitu supaya pasif income-nya juga maksimal. Gitu. Karena kan namanya ngerjain MLM kita bukan ngejar pasif aktif income loh. Kita bukan ngejar bonus 700 loh sebenarnya. Kita bukan ngejar itu, karena kalau ngejar itu kita jualan terus sendirian, berarti kan nggak pasif-pasif dong income-nya. Jualan baru dapat duit gitu.
Nah, sedangkan kita kan ngejarnya pasif income. Kita lagi liburan, duit masuk, kita lagi tidur, uang juga masuk gitu kan. Ya, kalau mau kejar pasif income, maksimalin dari sekarang. Cycle-nya, pasangannya, extra plan-nya, maksimalin gitu. Gitu. Karena saya juga ngerasa extra plan juga gede banget bonusnya. Gitu. Bayangin ya, teman-teman nih jual satu paket 3 juta. Bonusnya berapa? Itu 700 kalau teman-teman yang jual sendiri. Sekarang kalau yang jualnya member teman-teman dapat berapa? 62 ribuan. Ya, dapat bonus pasangan 50.000, dapat bonus matching lah 12.500 gitu kan. Ya. Sekitar 60-an, 70.000 lah, ya kan? Ya. Itu teh downline-nya teman-teman jual 3 juta. Sekarang kalau downline-nya teman-teman belinya extra plan 750.000. Dapat bonusnya berapa? Enggak 75. Karena kan belanjanya misalnya nih, downline-nya teman-teman beli Glucola Sakura 500.000. Terus vouchernya diklaimin lagi Glucola Sakura. Jadi kan 750. Belanjanya cuma 750. Tapi teman-teman dapat bonus 10% dari 50.000. Dari 500.000. Jadi 50.000. Bayangin, cuman ngomset 750.000, lu dapat 50.000. Itu ngomsetnya 3 juta, dapatnya 62.000. Gitu. Bahkan kadang-kadang extra plan itu kalau kita extra plan-nya di posisi yang pas bisa bergulung, itu kita extra plan tuh dapat bonusnya bisa 50.000 dikali 3, dikali 2 kadang-kadang gitu. Jadi dengan teman downline kita belanjanya cuma 750, kita tuh bisa dapat 100.000, bisa dapat 150 gitu. Jadi extra plan juga dimaksimalkan, jangan sampai enggak, sayang banget. Masa mau tunggu saya keluar dulu 250 juta baru melotot. Tahun depan kayaknya 500 juta sama 250 jutanya cair. Nah, mungkin harus ditegasin lagi extra plan dengan catatan aktifin mahkota Ya. kuning. Mahkota kuningnya harus aktif setiap periode. Dan kalau bisa jangan cuma satu ID yang aktif. Kalau cuma satu ID nggak akan bergulung. Bonusnya ya cuma masuk ke satu ID itu aja. Kalau mau bergulung berarti beberapa ID di atas harus selalu aktif gitu. Gitu sih. Nanti kalau mau tahu lebih jauh, lebih dalam, kita bikin satu sesi. Kalau ada request misalnya nih dari timnya Yohan, misalnya pengen tahu tentang bonus lebih jauh gitu ya. Ayo kita bikin GM khusus ngomongin untuk bonus gitu. Kalau mau kita bikin di STC pun biar semuanya dengar boleh gitu ya. Kita bedah tentang bonus. Oke. Ya. Oke, ini sudah malam. Wah, melotot semua ya kalau udah ngomongin duit ya. Nggak ada yang keluar loh dari ruang Zoom. Bagus, luar biasa. Oke, kalau gitu sampai di sini Zoom kita malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia. Oh, kita belum foto. Oke, kita foto dulu ya. Itu tidak boleh terlewat. Si Cici udah recording, Cici Pipi. Luar biasa loh. Videonya nyala semua. Ya, kalau nggak nyala ya nggak kelihatan mukanya. Thank you for coming ya, Natalia. Terus siapa lagi ini? Bu Neneng, thank you for coming. Sama-sama.